Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Musaid Hatiki serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para anggota Hay'ah Tahfidz Al-Quran, khususnya yang malam ini hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ilmu ini, di dalam kegiatan kajian tafsir ini, Allah takdirkan menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, termasuk min ahlil Quran, yaitu ahlullah wa khasatuh, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Huma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila mufassirin wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertemu kembali dalam acara kajian tafsir yang secara bergantian diisi oleh para asatidz, diantaranya Ustadz Yahya, Ustadz Masyudi, dan para asatidz pembina Hay'ah Tahfidz Al-Quran. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita karena saya ini dulu di tahun 2023 akhir, berarti di angkatan yang sebelum angkatan sekarang, itu pernah membahas tentang mulai dari surah Al-Baqarah ayat ke-30. Lalu di pertemuan berikutnya ternyata rangkaiannya itu kan, runtutannya, temanya itu sampai ayat ke-39. Ternyata setelah saya cek memang belum selesai, sehingga malam hari ini kita melanjutkan di ayat yang ke-35 dari surah Al-Baqarah. Jadi kalau adik-adik yang ini yang episode atau bagian yang kedua itu di akhir tahun kemarin, di bulan akhir tahun kemarin kayaknya, sama yang sebelumnya itu di bulan apa itu. Jadi kalau yang belum lihat episode yang sebelumnya, nanti mungkin bisa dicari di rekamannya, nanti bisa di share ulang, sehingga agar ada keterkaitan antara tema, antara materi yang sebelumnya dengan yang hari ini. Ayat kajian kita ini kita mulai dari wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ayat ini ada keterkaitan erat dengan ayat sebelumnya, karena
Kalau kita lihat rangkaiannya, ini kan memang bicara mengenai atau menceritakan tentang Nabi Adam alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat itu menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini sudah pernah kita bahas sampai pada ketika para malaikat diperintah untuk sujud kepada Adam. Malaikat ini sujud semua illa iblis. Ini kemarin sudah kita bahas, illanya ini illa munqati atau yang muttasil ini. Ini kemarin sudah kita bahas di episode yang dulu. Lalu iblis ini penolakannya terhadap perintah Allah itu atau tidak mau sujud kepada Adam itu bukan karena motifnya dia tidak mau sujud kepada makhluk. Padahal jelas-jelas sujud itu bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Maka di sini dinyatakan iblis itu termasuk wa kana minal kafirin. Nah, ini yang episode yang lalu. Lah di lanjutannya di ayat ke-35 wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Yang terjemahannya adalah dan kami berfirman. Ini sesungguhnya di sini ada satu kata yang tersimpan. Kalau di atasnya adalah wa'idh itu adalah satu perintah agar kita ini mengamati lalu mengambil pelajaran. Ingatlah. Maka lanjutan ini sama, cuman ini dibuang. Idnya tidak disebutkan, tapi kita diperintah untuk mengingat kembali kisah ketika kami, yaitu Allah, itu mengatakan kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya. Wahai Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Di dalam Tafsirul Jalalain, Imam Jalaluddin Ibnu Abdurrahman As-Suyuti itu menjelaskan kenapa di situ ada setelah uskun lalu ada anta. Ini adalah ta'kidun lidhamiril mustatir liyu'tafa alai. Jadi uskun itu sebenarnya dalam uskun itu kan adalah fi'il amr yang di dalamnya sudah mengandung dhamir mustatir atau dhamir yang tersembunyi, yaitu engkau, kamu, kan begitu. Tapi kenapa antanya disebutkan lagi? Ini pertama tujuannya untuk takkid, lalu yang kedua agar nanti wazau juga itu bisa diatofkan kepada yang dhamir yang anta ini, yang jelas, bukan yang mustatir. Karena kalau diatofkan pada mustatir ini tidak kuat. Maka uskun anta wazau juga al jannata. Sampai sini dulu. Sekarang kita lihat, kita mulai masuk ke penafsiran. Uskun itu akar katanya dari sakana yaskunu, yang makna asalnya itu adalah tenang. Tapi kemudian berderivasi atau istiqaq, maka tempat tinggal itu namanya maskan. Tempat tinggal atau berdiam diri. Karena ternyata salah satu pesannya kenapa tempat tinggal itu disebut maskan, karena diharapkan tempat tinggal itu menjadi tempat ketenangan. Jadi orang habis dari mana-mana ketika pulang kembali ke maskannya, di situ dia mendapatkan ketenangan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW itu menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena diharapkan orang itu ketika kembali ke keluarga, ke rumah itu ada ketenangan. Karena kalau ada orang, apalagi anak muda yang ketika pulang ke rumah tidak mendapatkan ketenangan, ini kadang-kadang mencari pelampiasan di luar, cari perhatian di luar. Maka ada yang bentuknya knalpotnya dibikin knalpot brong sehingga orang
Sopo iku mang kan begitu, karena di rumah tidak dapat keterangan itu biasanya. Dan biasanya anak-anak yang bermasalah itu biasanya di rumahnya tidak mendapatkan ketenangan. La baiti jannati itu pesannya, surga itu tempatnya ketenangan. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Ya kan? Lalu penduduk surga itu wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihimul anhar, kan begitu. Jadi tidak ada dendam, tidak ada mangkel. Ini harusnya begitu. Ini yang harus kita bangun. Nah, ini akar kata dari uskun tadi itu. Nah, uskun yang dari sakana yaskunu yang kemudian berderivasi termasuk menjadi sakinah. Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, ini ada kaitannya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda min ayatihi an khalaqalakum, ya Allah menciptakan bagi kalian min anfusikum dari jenis kalian azwaja, yaitu pasangan-pasangan untuk kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Manusia itu kan punya bawaan naluri. Jadi manusia itu kan berangkat dari dua hal. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ada aspek fisik jasmani. Yang aspek jasmani ini termasuk ada aspek dorongan-dorongan yang namanya basyariyah. Makanya kulit itu disebut basyar. Orang itu punya sifat basyariyah. Itu kebutuhan-kebutuhan manusiawi, kebutuhan-kebutuhan biologis. Ya. Ini lalu digabung dengan wa nafakhtu fihi mir ruhi, yang kemudian kebutuhan-kebutuhan jasmani ini harus dibimbing oleh wahyu. Sehingga orang itu, manusia itu secara normal itu punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Jadi kalau sudah sampai tertarik, lalu kemudian sudah sreg, sudah diistikhorai baik, maka di situ dibimbing oleh wahyu. Tidak bisa asal-asalan, wah aku kadung seneng wis babau wis getno ae lho. Bahaya. Karena aturannya itu nanti kan jelas di sini. Manusia itu bedanya dengan binatang itu. Manusia itu ada perintah, ada larangan. Makanya nanti ada wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ada larangan wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi nanti dulu kita preteri dulu ini. Makanya kelihatannya kajian kita ini hanya 5 ayat. Tapi saya kayaknya jam 9 kayaknya 5 ayat ini belum selesai. Ya kalau baca terjemahan selesai. Cuma kalau dikaji secara mendalam, secara tafsir, ini sudah saya buka ini As-Sawi, ini di sini Ibnu Katsir, ada Al-Qurtubi. Nanti bisa kita rujuk juga untuk menjadi tambahan penjelasan dalam kajian tafsir kita. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika orang ada dorongan terhadap lawan jenis, maka di situ diikat dengan akdun nikah. Maka akdun nikah inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu litaskunu ilaiha. Karena nek sampean ikatannya mek seneng tok kemudian tidak diikat dengan akad nikah, pacaran rono rene, itu pasti sakinahnya itu semu. Hanya fiktif belaka. Kaya nek ketemu iku seweneng, dijak digonceng nang iki kaya seweneng, tapi mari iku kadang ya sumpek maneh. Hati kadang tidak jelas, terus kaya ya karena sakinahnya tidak ada di situ. Karena belum sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan petunjuk wahyu. Kan begitu. Tetapi ketika orang menikah, litaskunu ilaiha, ini diharapkan, ini sebuah pesan bahwa kalau sudah menemukan jodohnya, maka di situ harus diusahakan litaskunu ilaiha, itu harus dijaga. Apa yang dijaga? Dirawat agar sakinah. Maka Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan di antara kalian itu ada mawaddah, ada rahmah. Jadi sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu untuk menggapai sakinah,
maka dia harus merawat mawaddah warahmah, dan ada yang ketiga yang paling penting, amanah. Kalau amanahnya tidak dijaga, tidak dirawat, ini berbahaya. Kenapa kok amanah harus ada? Karena pernikahan itu adalah wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an. Satu terkait dengan pernikahan suami istri, yang satu bicara mengenai perjanjian Tuhan dengan Bani Israel, yang satu lagi adalah perjanjian Allah dengan nabi-nabi yang ulul azmi. Itu ada. Jadi wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Tapi kalau ini wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha yang ada di akhir juz 4 itu. Jadi ada amanah. Nah, lalu berikutnya yang menjadi menarik adalah yang dipanggil atau yang diperintahkan untuk uskun. Uskun itu maknanya bisa begini. Hei Adam, diamilah. Artinya Adam itu disuruh tinggal, tapi tinggal dengan tenang, ojo umek ae. Di mana? Fil uskun anta dengan siapa? Wa zaujuka di mana? Al jannata, yaitu di surga. Ing al jannah. Dari sini para mufassir itu mulai mengambil satu kesan. Yang diperintah itu uskun anta baru wa zaujuka. Bukan begini perintahnya. Ya Adam, anta wa zaujuka uskuna fil jannah. Enggak. Kamu dan istrimu diamilah kamu berdua secara tenang di surga. Enggak, tapi hei Adam, uskun anta baru wa zaujuka. Apa kesannya? Ada satu kesan bahwa sakinah dalam keluarga, suami istri pasangan, itu harus dimulai dari sosok laki-laki. Makanya dadi wong lanang ku abot. Karena berat, Allah siapkan perangkatnya, termasuk diantaranya adalah kewajiban sholat Jumat. Loh, apa hubungannya karo sholat Jumat? Sholat Jumat itu kan ada khutbah. Khutbah itu salah satu rukunnya ada pesan takwa. Lah takwa itu jangan sampean fahami secara sederhana, ini berat ini. Lah ya khutbah ditinggal turu, lah ini masalah ini. Ya, golek wis dadi khotib, insyaallah gak ditinggal turu. Lah dadi khotib jadi ditinggal turu bahaya, ditinggal jamaah teman. Jadi pertama, sakinah itu harus dimulai dari yang laki-laki. Pertama kita lihat mana kira-kira syawahid yang mendukung ini. Pertama, hak tolak, cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah, apalagi sebabnya bukan karena hal yang syar'i umama, sebabnya hal sepele, cerai. Hak cerai itu ada pada suami. Perempuan itu dengan laki-laki itu secara psikologis berbeda. Kalau laki-laki disebut rojul, rijal itu menunjukkan sosok yang bijaksana, yang bisa memimpin. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu qawwam di situ jangan diartikan menjadi pemimpin yang kemudian otoriter, bukan. Jadi kalau suami dan istri, ini biasanya ujiannya rumah tangga itu. Kalau suami yang laki-laki itu biasanya diuji dalam keadaan berlebih. Kalau perempuan itu seringkali ujian itu berat ketika dalam keadaan kekurangan. Jadi yang laki-laki itu biasanya itu diuji dengan ketika semuanya sudah tercukupi, fasilitas tercukupi, apakah dia tetap menjaga amanah setia dengan pasangannya atau tidak. Apalagi laki-laki itu punya hak. Saya bilang bukan perintah ini, itu hak. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Memang zahirnya fankihu, tapi harus dilihat runtutannya, konteksnya seperti apa itu. Kapan-kapan aja. Kalau kita membahas tentang ayat itu, nanti lari ke sana terlalu jauh. Capek lagi lari malam-malam kan. Lang perempuan itu seringkali tidak kuat itu kalau diuji dalam kondisi kekurangan. Umpama perempuan kan mendapatkan hak nafkah dari yang laki-laki. Laki-laki punya kewajiban nafkah. Kok bendino blonjone pas-pasan. Nah,
Ini perempuan ini kadang-kadang tidak kuat, mas bendino kok cukup kayak tahu tempe, sampean nggak ngerti tak sembarang saiki larang. Wah, akhirnya tahu tempe itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu tidak hanya daging kambing, tapi tahu tempe ternyata secara hasil survei membuktikan tempe bendino cukup duwe lho, gak terima. Mono ngene Mas, lha ngene gimana masa depan saya nanti? Gimana masa depan anak-anak kita? Sudahlah, ceraikan saja saya akan nyari kerja sendiri. Itu perempuan masih ngomong cerai 1000 kali, tidak akan jatuh tolak. Karena perempuan itu dominasi perasaannya secara psikologis itu dididik nangis wis gampang, aku mulai nang wong tuaku aku mulai. Lagi sing lanang harus bisa menciptakan sakinah. Makanya nafkah ini yang banyak orang salah kaprah. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Banyak orang memahami nafkah zahir itu urusannya dengan maliyah, harta. Nafkah batin itu urusannya dengan hubungan biologis. Ini yang harus kita luruskan. Karena ini bahaya buat laki-laki. Nanti laki-laki mengatakan begini, kalau saya belum maksimal nafkah lahirnya, saya optimalkan nafkah batinnya. Bukan begitu maksudnya. Nafkah batin itu begini. Sampean lanang iku kudu ya apa wedok itu merasa nyaman, merasa diorangkan. Jadi sampean itu punya istri itu sebagai partner, bukan sebagai pembantu. Mosok lanang njaluk dilayani tok. Ayo esuk gawe ngopi, kalau digawe ngopi murang-muring. Ini bukan ar-rijal. Jadi ini perintahnya Nabi Adam dulu yang uskun. Uskun itu begini. Diamilah dengan tenang. Berarti apa? Seharusnya lanang itu sudah selesai dengan dirinya. Makanya lanang itu simbol kesolehan, simbol ilmunya. Laki-laki itu kalau perempuan itu kalau melihat laki-laki, itu pertama itu yang dilihat itu dari isi bagaimana kecerdasan otaknya. Wah, dia presentasinya bagus, dia itu langsung takjub biasanya. Ganteng itu bonus. Makanya sampean ndelok ana wong jare wong lanang ya, luar iku lho, koyo ngono kok oleh bojo ayu, gak trimo sampean. Lah ini sudah ketetapan Tuhan, jangan protes sampean. Kalau soal jodoh itu bukan soal ganteng mesti gandengane ayu, ayu mesti gandengane ganteng, itu kok dhisik. Yang penting litaskunu ilaiha ini, wis pokoke sakinahnya diusahakan dulu. Ojo tolak-tolak dhisik. Nah sebaliknya, mohon maaf ini ya. Otak dasar laki-laki itu ketika melihat perempuan itu sak durunge ndelok pinter ya, iku mesti ndelok ayune dhisik. Wah, ayu ngono. Iya Mas Ilham. Kayaknya Mas Ilham udah wingko gini. Dari Ilham. Aduh, isin aku padahal aku banget itu. Enggak. Tangan cani Mas Ilham. Wes guyon. Lah itu padahal laki-laki itu kalau mencari sosok istri itu juga yang diharapkan itu perempuan yang solihah, karena ini nanti yang bisa menjadi madrasah ula bagi anak-anak kita, kan begitu. Kembali ke uskun tadi. Jadi ternyata ini sesederhana, ini Al-Quran itu hanya uskun anta wa zaujuka. Jadi pertama sakinah itu harus tercipta dari laki-laki. Lah nafkah batin itu kalau sampean bisa melakukan sesuatu yang perempuan itu atau istri sampean itu betul-betul melihat sampean itu merasa tenang, gak gampang khawatir, sampean iso njogo sikap, iso melayani dengan baik, itu nanti akan berimbas. Sehingga saya sering menyampaikan di beberapa forum, relasi suami istri itu adalah harus dibangun dengan relasi kerjasama dan interaksi yang baik. Jadi bukan satu dominasi di atas lain, karena masing-masing punya porsi. Ya, yang laki-laki jangan kemudian merasa sudah di luar full, lalu di rumah tidak tandang gawe sama sekali. Yang kok dhisik, ya tetap harus ikut nyanda apa yang bisa dikerjakan. Maka itulah nanti akan memunculkan uskun anta wa zaujuka al jannah. Nah, ini di ayat yang ke-35 ini ada sebagian mufassirin yang kemudian menarik satu kesan. Ini kan Nabi Adam ini diperintah untuk tinggal di surga dengan tenang. Ada yang mengaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Ya kan?
Lalu kemudian Nabi Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim, kan begitu. Berarti Nabi Adam ini sudah membuktikan terkait dengan potensi yang luar biasa sebagai khalifah fil ard. Artinya apa? Dari sisi keilmuan sudah mumpuni. Maka kalau dari sisi keilmuan sudah mumpuni dan seterusnya, walaupun kemudian iblis ini tidak mau sujud, yang kemudian iblis ini terusir atau diusir dari surga, maka disinilah kemudian Nabi Adam ini mendapatkan fasilitas atau penghargaan atas ilmu yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Tapi kemudian Adam sebagai manusia itu bisa membuktikan kecakapannya. Maka fasilitasnya diantaranya adalah ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannah. Bisa dipahami ya? Nah, al jannah di sini, jannah itu maknanya dalam bahasa Arab, jannah itu makna kalau jannah itu ada di bumi, maka jannah itu maknanya adalah kebun, yang kebun itu lebat sekali, daun-daunnya lebat, buahnya juga banyak. Ada di ayat mana kita bisa mengartikan jannah itu sebagai kebun? Surah Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Jannatain di situ bukan dua surga, tapi ini dua kebun yang subur, cuman satunya lebih subur. Ternyata yang lebih subur itu punya orang yang kemudian lupa diri dia. Lalu diingatkan oleh yang kedua, setelah yang lupa diri, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Terus dia mengatakan qal ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'imah, dan seterusnya itu. Diingatkan oleh yang kedua kan, akafarta billadzi khalaqaka min turab, dan seterusnya itu. Itu jannah. Karena ternyata ini pernah saya sampaikan juga, jannah itu maknanya dari jim nun. Jim nun nun itu makna kata dasar dari jim nun nun itu adalah ketertutupan. Di Al-Quran ada minal jinnati wan nas. Jinnah itu maknanya jin. Jin itu tertutup. Sampai secara kasat mata tidak bisa melihat jin kecuali orang-orang tertentu. Ya, mungkin Mas Akmalul Fikri bisa melihat karena berjenis yang sama. Enggak, mohon maaf Guyon ya. Lalu ada junnah. Junnah itu perisai. As-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai untuk membentengi diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu junnah. Kenapa kok tertutup? Karena orang yang dibalik perisai itu dia tertutup. Jannah kalau diartikan surga, dia tertutup secara zahir, secara penglihatan mata, secara langsung kita tidak bisa melihat. Tapi dengan penglihatan keimanan, ya kita harus percaya karena itu informasi Al-Quran. Kan begitu. Jannah kalau ini diartikan kebun yang lebat, karena orang yang masuk ke dalam kebun itu dia tertutup. Saking lebatnya, saking rimbunnya kebun tersebut. Masuk digoleki angel, endi kok mangka ketok. Wis brusuk-brusuk situ. Nah, itu namanya jannah. Lah, muncul perdebatan. Ini bisa kita kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ini. Waqad ukhtulifa fi al-jannah. Jadi jannah ini diperdebatkan. Allati ya uskinaha Adamu, yang mana Adam itu ditempatkan di surga itu. Ahiya fis sama am fil ard. Apakah surga ini di langit? Apakah surga yang di tempat tinggali Adam ini adalah surga yang nanti manusia ketika di akhirat diberi balasan surga ini? Ataukah surga ini berada di bumi? Taman yang indah, yang semuanya ada. Orang-orang Mu'tazilah itu yang dominasi akal lebih dominan. Bahkan mengatakan akal itu, kalau ini Mu'tazilah yang ekstrim sekali, itu mengatakan bahwa akal itu berada di atas wahyu. Makanya mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam, tapi Al-Quran itu makhluk. Ya, itu mereka mengatakan bahwa surga ini adalah surga di bumi. Karena menurut mereka secara rasional,
kalau memang itu nanti di surga yang kekal, surga yang abadi. Terus muncul pertanyaan, loh katanya tidak ada yang abadi selain Allah. Jadi begini, yang abadi kan kullu syai'in halikun illa wajah. Semua itu akan rusak kecuali Allah. Lah, itu maksudnya yang secara substansi, secara hakiki yang kekal itu hanya Allah. Tapi Allah menganugerahkan kepada makhluk yang aslinya makhluk itu tidak kekal, tapi boleh jadi Allah memberikan kekekalan. Di antaranya adalah surga dan neraka itu. Khalidina fiha abada. Orang yang masuk ke situ bisa kekal selamanya. Karena titah Allah. Ya kayak kita itu loh, manusia itu kan serba nisbi. Kita itu kalau makan makanan enak, itu mergo makanannya apa mergo ilat kita? Itu dulu zamannya Covid. Itu orang itu makanan sing enak sampean senengi, begitu orang kena Covid, anyep, jejeb, gak kerasa apa-apa. Jadi sangat mudah bagi Allah itu merubah gitu. Nah itu kembali lagi, nanti belum lagi kalau dikaitkan dengan sesuatu itu enak itu kembali kepada situasi, rasa, dan seterusnya. Nah kembali ke materi tadi. Ada yang mengatakan bahwa ini surga ini memang surga nanti yang di akhirat. Hanya ini dikasih contoh, tapi karena ini masih contoh, maka di situ tetap masih ada larangan. Kenapa? Karena Allah punya satu desain yang sudah dinyatakan di ayat ke-30 itu bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun ada episode dulu di surga dulu sudah difasilitasi, kok ternyata masih tergoda oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka ini nanti menjadi pengingat kita bahwa kita ini kalaupun serba terfasilitasi sekalipun, itu jangan sampai tergelincir. Kudu hati-hati. Pokoknya selama orang itu hidup di dunia, fasilitas yang sampean terima itu sesungguhnya ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang itu seringkali kalau fasilitas nikmat itu merasa bahwa oh Tuhanku yaitu Allah memuliakanku. Jadi koyo-koyo oh ini hasil usaha saya sehingga saya menjadi mulia. Engko disi. Pokoknya selama kita ini masih roh masih ada dalam jasad kita, itu masih ujian semua. Karena nanti nilainya itu di akhirat. Rapotnya kok sih, tinggal nanti ujian uangnya beda-beda gitu loh. Lah orang itu enggak menganggap bahwa kalau kekurangan itu saya ini telah direndahkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kan begitu. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kan begitu. Nah, kembali ke tadi. Sudah, kita tidak usah terlalu banyak memperdebatkan. Ada yang memperdebatkan seperti itu. Bahkan perdebatan itu mesti muncul sampai-sampai ketika dulu membahas illa iblis, kan yang diperintahkan usjudu li Adam itu lil malaika. Kemudian ketika ada illa iblis, iblis itu termasuk malaikat atau bukan? Ada yang mengatakan iblis itu termasuk malaikat karena nama aslinya Azazil, dia ibadahnya sekian ribu tahun. Tapi kan kemudian dia membangkang, maka dia disebut iblis dari ablasa. Ablasa itu dia jauh dari rahmat. Yang ablasa itu ternyata dari balasa. Ini pernah saya sampaikan di kelas Mas Akmal mungkin. Beda abalasa dengan labisa itu sama-sama maknanya apa? Menutup. Labisa yalbasu, kalau labisa yalbasu mengenakan pakaian ini, makanya pakaian itu namanya libas. Ya kan? Ada labasa yalbisu itu mencampur adukkan, itu juga menutup. Gak jelas akhirnya, mencampur adukkan kan gak jelas. Sing bener ditutup sing gak bener, sing gak bener ditutup koyok-koyok bener. Akhirnya campur. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu labasa yalbisu. Akar katanya sama tapi dibalik. Kalau iblis itu dari balasa. Makna dasarnya apa? Makna dasarnya menutup. Bedanya kalau labisa yalbasu itu sesuatu yang buruk ditutup dengan sesuatu yang baik. Nanti ada kisah, ini kaitannya dengan ayat ini, dirinci lagi dalam surah Al-A'raf, dirinci juga dalam surah Toha, nanti saling melengkapi.
Itu nanti tafsir Al-Quran bil Quran. Nanti ada kita kaitkan itu. Jadi ketika Nabi Adam dan Hawa itu memakan ngicipi buah khuldi, itu kemudian di Al-A'raf itu pakaiannya kemudian terlepas sehingga menutup dengan daun-daun pepohonan yang ada di surga, kan begitu. Nah ini share. Falamma dzaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Jadi sawat itu auratnya kemudian ditutup dengan baju, dengan daun-daun sebagai baju. Lah kalau balasa iblis tadi itu asalnya dia baik, kemudian kebaikannya itu ditutup dengan keburukan. Ini kebalikannya. Maka sehingga menjadikan dia jauh dari rahmat Allah. Nah ini ada yang mengatakan iblis itu malaikat karena tadi itu. Lalu dibantah oleh yang lain. Loh, lah dalam surah Al-Kahfi itu jelas disebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah golongan jin. Kata yang mengatakan iblis tadi golongan malaikat, minal jinni itu tidak harus diartikan jin sebagai makhluk yang namanya jin. Tapi bisa jadi jin itu adalah makhluk yang tersembunyi. Apa? Karena kita tidak bisa melihat iblis. Wah ini perdebatan ngono-ngono itu. Tapi kalau kita lihat menurut mayoritas ulama, maka ya iblis itu adalah dari golongan jin. Karena dia mengatakan begini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini yang paling kuat. Kan iblis itu sombongnya kan gara-gara itu tidak mau sujud kan. Engkau ya Allah menciptakanku dari api. Sementara kalau malaikat tidak dari api, tapi dari cahaya, kan begitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu kata-katanya iblis. Nanti silakan dibaca dalam surah Shad itu ada itu. Nah, kembali ke tadi itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Di surga itu pertama Nabi Adam itu sudah dicukupi kebutuhannya. Pertama kebutuhan ketenangan dengan adanya pasangan. Ini termasuk kebutuhan dasar. Makanya teorinya Abraham Maslow itu mesti laki-laki nih. Kalau perempuan Abraham Baklo. Abraham Maslow. Itu yang di psikologi itu sering dulu kajian tentang itu. Itu ada kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan terhadap lawan jenis. Nabi Adam sudah dipenuhi. Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Lalu di surga, al-jannah itu bicara soal kebutuhan papan. Tempat tinggal sudah ada, iya kan? Tempat tinggal di surga itu nggak sekedar tempat tinggal, sekedar kontrakan. Jadi tempat tinggalnya sudah luar biasa. Berarti kan fasilitas yang diberi Adam ini luar biasa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Nah ini kebutuhan apa ini? Pangan. Jadi perintahnya Allah, wes nikmatilah di surga. Lalu kemudian wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, kalian berdua ya, makanlah ya, minha itu maksudnya ya di surga itu, dari apapun yang ada di surga itu yang banyak. Ragadan di sini penjelasannya adalah aklan ragadan wasi'an, yang luas. Jadi sudah bebas sudah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma itu di mana dan kapan saja kalian berdua itu kehendaki di surga. Berarti ini dari ayat ini ada kesan dari para ulama termasuk mufassir itu yang mengatakan bahwa menungso itu mesti dibekali dengan perintah. Makanya manusia itu punya beban taklif. Orangnya disebut mukallaf. Itu untuk membedakan dengan hewan. Tapi di sisi yang lain, di saat yang bersamaan, ibarat dua sisi mata uang, itu setelah perintah mesti ada larangan. Larangannya apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Sampeyan bandingkan.
Ulama mendapatkan kesan kalau ketika perintah makan itu Allah mengatakan wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Mangano sing akeh sak karepmu ndek ndiae kabeh oleh dinikmati. Tapi siji iki aja. Berarti yang diperintah lebih banyak nikmatnya, kelarangannya cuma berapa? Siji. Maka sesungguhnya di dunia ini, termasuk ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, sajane larangan ambil sesuatu sing enak itu sing boleh itu jauh lebih banyak. Cuman seringkali sing larangan itu oleh setan dikipas-kipasi, koyok-koyok dek itu sing paling enak, manusia itu ditipu. Dan setan itu kalau nipu itu pakai sumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Loh. Fadallahuma bighurur. Ghurur itu tipu daya. Sampean kuliah sudah punya tekad, kan alumni pondokan ini 7 tahun di pondok. Ya Allah, saya kuliah, mudah-mudahan saya kuat, gak pacaran, gak goncengan, tidak melakukan sesuatu yang belum halal. Tapi begitu tinggalnya di kos-kosan, di kontrakan, kos-kosan, nanti malam minggu ada yang datang, jagongan di depan rumah berduaan, sampean ngintip teko jendelo. Awalnya gak sewenang, pacaran tok. Tapi lama-lama setan ngomong begini, awakmu lho semester piro, kok gak payu-payu? Iku lho cik semester piro wis payu. Ayo enak-enak lho ngono. Hati-hati. Kata setan begini, wa qasamahuma inni lakum alaminan nasihin. Awakmu tak kandhani temenan, aku menasehatimu timbangane awakmu kok dadi perawan tuwek lho. Umur selawe gak payu rapi lho, mending saiki mumpung ada kesempatan. Dibilangin begitu. Sing lanang yang ngono. Pas dadi musaid, cek pikir-pikir, gak enak mek sing liyane rek. Jare setane, ya wis mari ngono ya lek pensiun dadi musaid yo. Kan wis gak musaid maneh. Nah, ini contoh. Nah, kembali ke sini tadi. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Ada satu yang menarik, wa la taqrabu hadhihi syajarah. Kena apa kok pohon ini itu tidak boleh didekati. Allah itu kalau melarang sesuatu itu memang lihat-lihat apa dulu yang dilarang. Tapi kalau perintahnya atau larangannya itu berupa larangan yang preventif, itu berarti ada daya tarik yang luar biasa di sekelilingnya itu yang membahayakan. Maka ada ulama yang kemudian mendapatkan kesan dari ayat ini, kalau kamu sudah terfasilitasi, sudah enak, ojo cedek-cedek ambil hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah termasuk apa? Termasuk kalau kita kaitkan dengan larangan yang lain, Allah melarang dalam surah Al-Isra, wala taqrabuz zina. Itu mafhumnya bukan begini. Sing gak oleh kan mek nyedeki, lek nglakoni gak apa-apa, iku ngawur jenenge. Kiasnya ini harus aulawi. Aulawi itu yang lebih tinggi. Lah wong nyedeki gak oleh apa meneh nglakoni. Hati-hati loh, cedek-cedek arek iku. Nah, ini cedek nanti tinggal pemaknaannya secara zahir atau secara majazi. Lah tapi di sini ternyata hadhihi syajarah itu memang kondisinya dekat sudah. Tapi ojo tambah cedek. Karena hadhihi itu isyaratnya isim isyarah lil qarib. Kenapa? Karena di surga itu fasilitas itu gampang, mengaksesnya itu gampang. Tapi cedek siji iki ojo ya. Kenapa? Karena pohon itu digambarkan sebagai suatu keindahan. Sama jangan bayangkan kayak pohon beringin, pohon trembesi, mek godong tok, enggak. Coba bayangkan, memang ada disebutkan di Al-Qur'an tidak pernah disebutkan ini pohon apa. Kalau kemudian kita mengenal itu pohon buah khuldi, yang menamai buah khuldi, syajaratul khuld itu iblis. Kenapa? Karena kalau makan buah ini itu dijelaskan dalam surat Toha, ya kan? Engkau akan abadi dan kalau tidak makan nanti dikhawatirkan jadi malaikat. Ini loh ini.
Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kan kalau di Al-A'raf tadi ya. Jadi kamu tidak boleh dekati ini itu karena sasanya Allah itu gak ingin kamu abadi kekal di sini dalam kenikmatan yang terus menerus. Terus dirayu begitu. Nah, kemudian iblis memberi nama syajaratil khuld. Justru kalau makan ini kamu akan abadi di sini. Diputar balikkan faktanya. Maka hati-hati, kalau ada orang yang suka memutarbalikkan fakta, maka dia sudah meniru iblis. Jadi iblis itu begitu, menutup kebenaran lalu diputarbalikkan faktanya. Contohnya ini, uang pohon itu tidak boleh didekati apalagi dimakan. Sampeyan bayangkan, pohon itu adalah keindahan yang orang kadang terjerumus. Ada pohon bunga yang indah, ini mbak-mbaknya ini senang bunga. Kadang itu gemes pingin metik, aduh tak petik, gaya apa? Ada teman saya mau wisuda, tak berikan kepada teman saya yang wisuda, wah begitu. Lah padahal metik ini sama tidak boleh, asal metik ini kita esopo. Dan seterusnya, itu keindahan. Sama dengan begini, kalau ini kita kaitkan dengan wala taqrabuz zina. Wong lanang delok wong wedok. Makanya Rasulullah wanti-wantinya itu pokoknya statusnya lanang dan perempuan, laki-laki dan perempuan, itu jangan sampai khalwat, jangan sampai berduaan. Karena yang ketiganya setan. Nah, ini sering dipelesetkan sama orang-orang, ojo nyedep orang berduaan, kamu jadi setan. Bukan. Karena yang ketiganya adalah setan. Ngawur doa guyonan arah-arah ini. Jadi ini bahaya. Kenapa? Karena perempuan itu mengandung keindahan. Kalau saya baca tafsir surah An-Nur ayat 30-31, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan seterusnya itu. Kok sing lanang itu perintahnya itu dua, menjaga sebagian pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu didahulukan karena laki-laki itu seringkali menjadi pemicu. Ini yang mulai perbuatan zina itu seringkali dimulai dari yang laki-laki, karena perempuan itu ibarat kayu, tapi dia kalau sudah panas dia bisa terbakar. Laki-laki itu koreknya, ini apinya ini. Makanya wong lanang itu perintahnya itu bagaimana pinter-pinter untuk menahan diri, nek wedok menjaga diri. Makanya perempuan itu aturannya lebih banyak. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna podo wa yahfazna furujahunna podo. Tapi lanjutannya wala yubdina zinatahun, tidak menampakkan perhiasan mereka. Di sini mufassirin membagi lagi, perhiasan itu ada yang sifatnya khilqiyah, ada yang sifatnya muktasabah. Penjelasannya bagaimana? Kapan-kapan aja kalau kajian tafsir di ayat ini. Loh, itu sudah beda lagi tuh. Maka yang perempuan jangan protes. Lah apa sih wedok kok ribet men dadak jilbaban, enak wong lanang ISIS loh. Itu sudah dari sononya sudah. Karena sekali lagi kurikulum pandangan laki-laki terhadap perempuan dengan perempuan terhadap laki-laki itu berbeda. Saya sering menyampaikan di kelas, ini mbak-mbaknya hati-hati ini. Mbak-mbaknya kesini salah paham. Dikira pandangan laki-laki ke perempuan seperti perempuan memandang laki-laki, padahal beda. Sampai terjadi salaman, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan, mungkin itu hal yang tidak terasa apa-apa, tidak ada efeknya. Tapi bagi laki-laki berbahaya sekali itu. Umpama, ada cowok sama cewek barusan jadian, nyebrang jalan, sama cowoknya digandeng. Perempuan merasa, cowokku ini melindungi banget, saya digandeng. Mikirnya positif. Tapi bagi laki-laki, hari ini saya berhasil menggandeng tangannya, besok kira-kira apanya ya? Loh iya ini. Ada yang membantah? Wah, saya ini pengalaman jadi laki-laki, tapi saya tidak pernah menggandeng orang sembarangan. Loh kan begitu. Makanya harus pinter-pinter bagaimana kita ini menahan diri. Dan itu ibadah yang paling berat.
Cobaan atau ujian orang hidup, baik sudah menikah atau belum menikah, itu lawan jenis. Saya baca surat Yusuf, surat Maryam itu. Dua-duanya itu ada ujian tentang itu, tapi Yusuf berhasil. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك qiraat yang lain. وقالت هيت لك. Yusuf berhasil. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Maryam didatengin cowok, ganteng lagi, keren, bersih. Tiba-tiba ada di kamarnya. Berduaan. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kemudian dia mengatakan begini, qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiyya. Ternyata malaikat Jibril. Tapi Maryam bisa menjaga diri, bukan kesempatan. Wah, kesempatan nih berdua enggak ada orang, enggak. Lulus. Dan ujian itu akan harus selalu kita waspadai dalam sepanjang umur kita. Karena iblis itu akan menggoda dari berbagai arah. Itu nanti kajian kita di surah Al-A'raf. Yang iblis mengatakan begini kan, apa namanya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Ren. Oh, enggak, sebelum tak selesaikan satu ayat dulu. Jangan-jangan jam 9 dapat satu ayat tok ini. Sama lihat di ayat yang tadi, fatakuna minadh dhalimin. Jadi di situ ada kata yang dibuang. Jadi begini. Umpama ada orang tua ngasih tahu ke anaknya, kalian kalau kuliah sing temenan. Ya. Pokoknya sing temenan, nek gak yos gak usah kuliah, tak putus nanti UKT-nya, umumnya begitu. Kalau enggak beasiswa dari orang tua mungkin. Nah, itu maksudnya di dalamnya, kalau kalian enggak temenan, kok tiba-tiba jarine kuliah, tiba-tiba ngentekno duit gawe hal sing enggak bener, umumnya begitu, naudzubillah, tapi di hati insyaallah enggak ada. Di tempat lain mungkin ada. Maka ini bisa dicabut ini. Lah, di sini ayatnya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Di situ ada yang dibilang, kalau kalian dekati, apalagi sampai memakan, ini yang kemudian menjadikan kalian berdua itu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu ada tingkatannya. Zalim itu apa sih? Zalim itu gampangannya itu. Kalau dulu guru saya itu menyampaikan, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, salah posisi. Menyembah yang seharusnya menyembah Allah ternyata menyembah yang lainnya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Berzina zalim. Makanya Nabi Yusuf itu mengatakan innahu la yuflihul zalimun. Orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kenapa? Karena bukan tempatnya. Seharusnya harus diikat dengan pernikahan. Wong ini belum menikah. Ya kan begitu. Kok kemudian terjadi perbuatan zina, maka ini zalim jelas ini. Dan yang paling dirugikan itu perempuan. Makanya dalam surah An-Nur itu salah satu rahasia takdim az-zaniyatu waz-zani. Ada yang ulama mendapatkan kesan az-zaniyatu didahulukan karena yang paling merasakan dampak dari perbuatan zina itu perempuan. Yang laki-laki itu habis zina dengan pacarnya, tinggal keluar Jawa sana, ngaku KTP-nya masih Joko, enggak pernah, orang enggak tahu. Kalau perempuan enggak bisa seperti itu. Belum lagi nanti ada resiko hamil, digugurkan, masya Allah, aborsi, ini resikonya nyawa. Kita belum bicara soal dosa loh ya, dosa jelas dosa itu. Bahkan nanti mendapatkan di dunia itu lahum fid dunya khizyun. Khizyun itu apa? Khizyun itu ya dikucilkan. Cuman sekarang nilai-nilai sosialnya memang agak longgar. Tapi jangan kemudian kita ini karena nilai sosial itu longgar, lalu kita ikut-ikutan melonggarkan. Sekarang di kampus ini sudah mulai ada ketemu mulai tos guyon, mulai tik-tik. Waduh,
Kadang ada, mohon maaf ya, UKM yang kemudian buka stand di pinggir-pinggir itu, cewek, cowok, ono sing saya pernah tahu itu di pinggir lapangan itu. Ada cowok itu sambil tiduran di kakinya, di pupunya yang perempuan. Terus masih orang ngomong konco, yang perempuan tadi itu loh, kurikulumnya dianggap itu biasa. Padahal bagi cowok itu tidak ada yang biasa itu. Maka cowok itu harus betul-betul bagaimana mampu menahan diri. Agar nanti betul-betul kalau sampean sudah berkeluarga itu uskun anta. Nah, kalau ini dikaitkan uskun anta wa zaujukal jannah wala taqraba hadhihi syajarah, kalau kita kontekskan dengan kekinian, itu bisa begini kesannya. Orang itu kalau sudah terpenuhi, sudah punya pasangan, us gak usah aneh-aneh. Jangan mendekati sesuatu yang itu ada daya tariknya. Nah sekarang tuh banyak orang yang mulai coba-coba, inilah yang kemudian banyak terjadi perselingkuhan. Loh ini bahaya. Padahal kalau itu terjadi fatakuna minal zalimin. Kan begitu. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jadi kalau larangan mendekati itu ada rangsangan atau ada hal-hal yang itu bisa mendorong seperti diibaratkan pusaran. Sampai ada pusaran air, sama jangan mendekat, katut sampean. Jagalah diri Anda dengan menjauh dari pusaran itu. Jangan begitu. Kalaupun umpama ada yang sudah dijodohkan orang tuanya, sudah tunangan, tapi kan belum akad, sampean pacaran, tetap pacaran yang sehat. Umpama kan ini sudah usia kuliah ini. Karena kalau sampean sudah berdua, sudah berani ini, itu akan bertahap. Karena godaan setan itu pasti ada tahapan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jadi setan tuh ngajak orang zina itu tidak langsung. Begitu kenalan jadian langsung cowoknya ngajak, ayo zina yuk. Enggak. Mesti itu proses. Saiki gue hati-hati. Ini saya cerita ini. Ada saudara, saya punya saudara, Pak D ya. Ini punya pembantu. Pembantunya Pak D saya ini orang tidak punya, tapi ikut di situ sehingga sejak kecil itu anaknya itu ada anaknya satu perempuan, itu sejak SD disekolahkan, SD, SMP, SMA, sekarang SMA kelas 2. Tiba-tiba pas SMA kelas 2 itu dia sama ibunya ini menghilang dari rumah itu tidak pamit. Nang dihubungi tidak bisa. Ternyata beberapa hari setelah itu pihak sekolah itu datang ke rumah Pak D saya itu menanyakan si anak ini dari pihak sekolah. Loh ada apa ini? Ternyata ada kasus anak ini video dan fotonya dalam keadaan tanpa busana itu sudah tersebar. Gara-gara apa? Dia punya pacar, cowoknya ini minta sesuatu yang lebih terhadap ceweknya ini. Sampean mbak-mbak ya, kalau ada cowok lalu pacaran kok minta yang aneh-aneh, mulai dari tolong dong buka jilbabnya, saya ingin tahu keindahan rambutmu. Hati-hati, itu dimulai dari situ. Nanti akan dibuka wilayah atas ini. Hati-hati. Nanti kalau itu akan di screenshot, akan difoto, itu jadi senjata buat cowok. Kalau dia akan minta lebih, umpama minta berhubungan. Kalau kamu tidak mau, saya sebar fotomu ini. Begitu. Insya Allah di sini wajahnya baik-baik. Mudah-mudahan tidak hanya wajah yang baik, tapi wajah sampai ke bawah. Kadang ada yang wajah ke sini tuh baik, tapi sini tidak baik. Ini yang repot ini. Berarti dia didominasi oleh hawa nafsunya. Makanya tadi kan bertanya kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kembali ke yang tadi, fatakuna minal zalimin. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada orang itu semua manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok ternyata membangkang, tidak mentaati perintah Allah, tidak beribadah, maka dia berarti tidak tahu bersyukur. Kalau tidak tahu bersyukur, maka anugerah yang dianugerahkan Allah itu tidak dia gunakan pada tempatnya. Zalim. Sampean dikirimi UKT dibayarkan, atau ada dapat beasiswa biar kuliahnya serius, biasa ini wah tiba kuliah gak temen, zalim. Paham? Itulah. Jadi bentuk kezaliman itu macam-macam. Ada yang zalim itu kayak dia menzalimi orang lain, tapi sesungguhnya dia kembali ke dirinya kezaliman itu. Makanya disebut zalimul li nafsi. Karena orang yang melakukan perbuatan zalim, ya,
Umpama merampas hak milik orang lain. Dia punya tanah sekian, tanahnya ini, kemudian tanahnya tangganya diserobot. Ini juga zalim. Kenapa? Karena bukan haknya kok diambil, dia menempatkan posisi tidak pada tempatnya. Nah, ini juga zalim. Jadi zalim itu tingkat-tingkatannya banyak. Fatakuna minadz zalimin. Nah, sekarang sebentar lagi waktunya habis. Saya sebelum masuk ke ayat berikutnya, karena ayat berikutnya ini, oh ya, ini kaitannya dengan ayat berikutnya. Kita lanjutkan dulu aja. Fa'azallahumas syaitan. Ya. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Itu ayat 36. Maka kemudian keduanya digelincirkan oleh setan karenanya. Jadi Adam itu ketika di surga menikmati fasilitas yang luar biasa, lalu ada satu larangan. Ini ternyata setan, dalam hal ini iblis, itu tidak mau tinggal diam, karena dia ini masih punya sakit hati kepada Adam. Maka dia cari cara untuk menggelincirkan. Ini ternyata tidak lama. Para mufassir mendapatkan kesan dari anak, dari fa. Fa itu menunjukkan segera setelah itu. Beda dengan summa. Kalau summa jaraknya agak jauh. Makanya kalau ada orang yang melihat orang lain mendapatkan nikmat, kok sampean dalam hati tidak suka, pingin nikmat yang diterima orang lain itu tercabut, maka hati-hati. Ini sampean meniru sifat iblis. Kan kita itu sebagai orang mukmin yang baik, itu melihat saudara kita bahagia, itu seharusnya kita bahagia. Tapi yang terjadi di masyarakat kita yang sekarang kan banyak yang kita ini susah melihat orang senang. Tapi kalau ada saudaranya susah, senang, dikapok-kapok nong, kapan kapokmu, wah, dan seterusnya. Dia tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa'azallahumas syaiton. Syaiton di sini siapa? Setan. Setan itu siapa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am awal juz 8 itu. Setan itu jenisnya ada setan manusia, ada setan jin. Tapi panglimanya setan itu siapa? Iblis. Golongan jin. Kalau kita ikut pendapat yang kuat tadi, kana minal jinni, apalagi dia mengatakan ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi iblis inilah yang kemudian disifati dengan syaitan. Loh, pertanyaannya begini. Kok iso iblis goda Adam yang ada di dalam surga? Bukankah iblis itu di episode yang sebelumnya dia kan sudah diusir dari surga? Ya kan? Diusir. Qala khruj minha mad'uman madhura. Tapi ingat loh ya, iblis itu ketika diusir. Jadi iblis itu kalau kita lihat di penjelasan surah Al-A'raf itu, iblis itu ketika tidak mau sujud karena kesombongannya, maka dia diusir dari surga. Innaka minas shazirin. Dia minta dua permohonan kepada Allah. Pertama, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, umurku itu sampai hari dibangkitkan mereka, yaitu hari kiamat. Lalu dijawab oleh Allah, innaka, qala innaka minal mundzirin. Engkau iblis termasuk yang ditangguhkan. Berangkat dari ayat ini, para ahli tafsir, para ulama meyakini dan memahami iblis itu sampai hari ini masih hidup. Tapi kalau jin-jin yang lain itu bisa mati, cuman umurnya jin itu lebih panjang dibanding usianya ya manusia. Jadi saiki iblis itu masih ada. Dia terus melakukan kaderisasi, dia punya jenderal-jenderal yang di bawahnya, tapi dia tetap memantau. Lah iblis ini kedua, setelah dia minta ditangguhkan agar dia bisa menggoda anak cucu Adam, lalu kemudian dia juga minta, dia berjanji di hadapan Allah, tsumma la'atiyannahum ini wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan begini.
Jadi iblis itu sajane sudah terusir dari surga. Dia ini untuk masuk ke dalam surga lagi itu aksesnya sulit. Tapi memang penjelasan ini tidak ada di dalam Al-Quran secara nas yang sharih, tidak ada penjelasan dalam hadis sahih. Tapi ini ada yang menduga riwayat-riwayat ini adalah Israiliyat, sehingga sampean boleh ambil boleh tidak. Tapi oleh Al-Qurtubi itu dikutip dalam tafsir beliau. Tafsir Al-Qurtubi itu termasuk tafsir klasik ya. Nah, Imam Qurtubi itu mengutip begini. Iblis itu melihat di surga itu kan semuanya banyak keindahan. Iblis tahu bahwa Adam itu terlarang mendekati satu pohon itu. Dia pertama mencari cara dulu, strategi untuk bisa masuk ke surga. Di surga itu banyak binatang-binatang, hewan-hewan itu yang indah-indah. Nah, salah satu yang bisa akses keluar masuk itu ada binatang yang indah, namanya ular. Tapi kita tidak tahu ular ketika itu bentuknya seperti apa. Hayyah, itu disebutkan hayyah di situ. Hayyah itu kan ular. Seperti dalam surat Thaha itu fa'idha hiya hayyatun tas'a. Nah, ular ini ketika akses pas dia keluar, iblis mendekati ular, meminta kepada ular, mau nggak kamu membantuku? Saya ingin merasakan suasana surga. Izinkan aku untuk bisa masuk ke dalam perutmu. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba ular itu mengiyakan, akhirnya iblis itu masuk ke dalam perut ular itu. Begitu sudah berada di dalam surga, iblis dengan kekuatannya itu berusaha untuk keluar. Akhirnya dia keluar dari perut ular itu. Ular ya rotok ketenggengan rupanya. Loh, kok iso iblis metu nek gini? Dia merasa bersalah, tetapi dia kemudian ya tidak bisa apa-apa. Inilah yang kemudian wakilah katanya ular itu termasuk hewan yang disenangi jin. Makanya kalau ada ular itu, ini ular temenan apa ular dadan-dadan. Jadi yang disenangi jin itu ular, anjing, dan seterusnya. Nah, setelah itu iblis ketika sudah di surga, dia ini jagong di bawah pohon yang tidak boleh didekati tadi itu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Iblis ternyata standby di situ. Standby-nya apa? Dia mulai menggoda lagi pada Adam. Makanya itulah yang dikisahkan di dalam surat Thaha itu, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Jadi manusia itu kalau diiming-imingi dua hal ini kadang-kadang banyak yang tidak kuat. Syajaratil khuld itu adalah pohon keabadian. Orang itu kan maunya abadi. Bahkan kita itu tahu bahwa kematian itu selalu mengintai kita, tapi kita merasa selalu bahwa kematian itu masih jauh. Sehingga kalau orang melakukan maksiat itu merasa kematian itu masih jauh. Padahal bagi orang beriman yang cerdas, dia selalu berbuat amal soleh karena dia menganggap bahwa kematian itu bisa datang kapanpun. Makanya orang yang jahat-jahat itu, orang yang mujrim, orang yang melakukan banyak dosa itu selalu menganggap siksa itu masih jauh. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Atau ayat itu bisa difahami bahwa dalam pandangan manusia itu seringkali koyok-koyok urip itu dawa, padahal dalam pandangan Tuhan hidup itu sangat singkat. Kalian bisa baca penafsiran seperti konversi urusan waktu. Wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Di sisi Allah, pantauan hitungan waktu itu, satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Itu kalau dikonversi, ada orang umurnya 63 tahun, itu kalau dikonversi waktu di sisi Allah itu hanya 1,5 jam. Apalagi kalau umurnya 20 tahun, pirang menit uripe. Cuma kan karena kita ini sedang melakukan aktivitas di dunia, kadang kita lupa. Padahal yang mantau ini tahu, sama kayak orang main bola itu ya. Orang main bola itu di lapangan tuh asik, wah dan seterusnya. Tapi penonton gregetan karena tim yang didukung itu gak ndang ngegol sudah hampir kalah, padahal sudah injury time. Waktunya tinggal 3 menit dihitung mundur. Aduh cepetan kok gak gol-gol ini.
Itu mungkin kalau kita ibaratkan sama dengan begini, malaikat yang diperintahkan Allah itu yang kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, yang mencatat amal-amal sampean itu delok, ya Allah, arek iki lho catatannya dilungkas, kok cek gak ndang api-api. Rada gregeten. Kok gak ndang sregep? Ya. Jare ndres sregep cek meneh wis hati-hati, Israel ngenteni lho. Ya Allah. Sampai hitung dah waktu nak cawapet, saiki lak wis Kamis. Wis April. April sudah melewati triwulan pertama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya Allah, setengah tahun. Saya sendiri lihat kalender kadang tidak percaya. Ya Allah, saya kok sudah usia 17 tahun. Tidak, gitu. Saya kok sudah tua. Tapi kan kita tidak bisa menolak tua. Sampai lo SD kan baru kemarin rasanya. Tiba-tiba sekarang sudah semester 8. Sudah semester 6. Cepet baru lak lulus. Ya, jenengan yang masih semester 2 kak kroso di ma'had, baru lulus dari ma'had semester 3, baru moro-moro sidang skripsi, baru moro-moro qabiltu nikah wa taswija bil mahril madhkur. Nah, ini Mas Ilham sudah siap-siap ini. Saking semuanya bukan qabiltu, qabaltu. Loh. Engko dhisik, Mas. Wes guyan-guyan ya. Kok dhisik Gus, sabar. Nah, kembali ke tadi itu. Hal adulluka ala syajaratil khuld. Pokoknya menungso yo lek kadung enak, itu pengennya itu selamanya, terus begitu. Lali nek iso tuwek, lali nek iso. Makanya orang kalau dalam keadaan fasilitas itu jangan sampai lupa diri. Yang kedua, wa mulkil la yabla, itu punya kerajaan yang tidak pernah binasa, yang tidak pernah selesai. Artinya apa? Kekal. Tidak akan binasa kerajaannya. Punya kekuasaan. Jadi ketua Musaid, pingin Musaid terus ya gak iso. Enggak ya, Musaid pingin ndang Maria. Karena tidak ada tunjangannya. Tunjangannya ini nggak kelihatan sekarang. Jangan khawatir, banyak tunjangannya. Presiden itu kalah tunjangannya dengan ketua Musaid. Hanya belum diambil sekarang gitu loh. Ini investasi deposito jangka panjang. Loh, sampean kalau melakukan sesuatu untuk Al-Quran, itu jangan berpikir aku ngurusi arek ngaji, ngurusi munakosa, ngurusi mudarasa, aku oleh opo. Jangan. Sampean pokoknya bismillah ngurusi, wes Allah akan berikan yang terbaik. Kalau tidak sekarang, jangan khawatir nanti di akhirat. Itu yang menjadi keyakinan kita. Karena al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan dia berpikir duwe modal opo engko setelah mati itu. Sangune opo. Cuman ya Musaid ngurusi wong ya iya, tapi ojo lali ngurusi awake dhewe. Ngurusi ngajine wong bagi jus mudarasa awake dhewe gak kebagian. Kok gak. Ya tetep dibagi yo ngaji rek ngono lho. Dan seterusnya. Nah, fa azallahu masyaitanu anha. Jadi setan ini kemudian menggelincirkan tadi itu. Jadi iblis itu diongkang-ongkang di bawahnya pohon tadi menggoda Adam. Inilah yang kemudian sampai ada, ini agak panjang ceritanya Al-Qurtubi ini yang dikutip oleh Al-Qurtubi itu. Walaupun ini belum bisa dipertanggungjawabkan secara mutlak ya, yang kemudian mengatakan bahwa menggoda Adam gagal akhirnya lewat Hawa, lewat istrinya. Sehingga Hawa ini kemudian ngicipi, karena keduanya itu sajane belum makan yang banyak ndak baru ngicipi. Ya kan? Falamma dzaqa yadzuqu dzaqa syajarah. Dzaqa itu ngicipi itu didik. Saya coba ngicipi. Ngicipi aja sudah fatal ini. Sama orang wala taqrabuz zina, masih dorong zina, saya coba ngicipi, fatal itu. Naudzubillah. Apalagi sampai berbuat zina. Orang yang pernah berzina itu selamanya tidak akan bisa hatinya itu, walaupun sudah bertaubat, itu tidak akan pernah bisa merasa plong gitu. Pasti ada ganjalan, hati-hati. Dan dosa zina itu yang harus diwaspadai. Itu biasanya pilihannya, naudzubillah, ada garis keturunan yang di atas itu yang pernah zina, entah keberapa, atau kalau tidak, kalau Anda yang mulai, maka nanti ada keturunan sampai yang akan berbuat zina.
Kembali ke materi tadi. Jadi Hawa digoda, lalu Adam juga digoda. Akhirnya keduanya makan buah khuld, makan syajaratul khuld, yang kemudian setelah makan itu apa yang terjadi? Falamma dzaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Lah, para mufassir yang mendapatkan kesan wala taqraba hadhihi syajarah itu dikaitkan dengan zina, itu salah satu penguatnya ada di sini. Ketika pohon itu didekati, maka semua pakaiannya terlepas. Maka yang terjadi apa? Keduanya malu, kemudian menutupi wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Jadi hati-hati. Tetapi yang menarik kemudian nanti akan kita bahas, karena ini sudah jam 9, waktunya habis. Yang menarik berikutnya adalah mengapa ketika yang melakukan dosa itu adalah dua orang, yaitu Adam dengan Hawa, tapi ternyata fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Allah menerima taubatnya Adam, fataba alaihi. Allah tidak menyatakan dalam firman-Nya itu fataba alaihima. Jadi Hawanya tidak disebut, ini kenapa? Lalu kemudian ada rahasia apa? Ada hikmah apa? Belum lagi nanti ketika ini yang menarik, ketika setan menggelincirkan, maka setan mengeluarkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, dari tempat yang memang sudah dia tinggali, mimma kana fi. Itu maksudnya apa? Yaitu mereka yang semula di situ. Pesannya apa? Kalau kemudian Adam dan Hawa itu asalnya sudah di situ kemudian dikeluarkan, maka inilah yang harus menjadikan kita untuk memotivasi kita bahwa kita akan kembali ke tempat semula nenek kakek moyang kita, yaitu di surga. Makanya Rasulullah itu dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau, yang enggan, yang mengabaikan. Nah, ini ada rahasia-rahasia, sehingga lanjutannya termasuk waqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Ini siapa yang bermusuhan satu sama lain? Termasuk ada rahasia mengapa manusia itu punya naluri bermusuhan dengan ular. Ular punya naluri bermusuhan dengan manusia. Ini karena ada dampak dari kisah tadi itu, ketika ular membantu iblis untuk bisa masuk kembali ke surga. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, yang kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Kan tidak tahu jadwalnya nanti, karena seharusnya malam ini kan bukan jadwal saya, tapi rolling. Nanti mungkin yang jadwal saya, tidak tahu masih ada apa tidak jadwal saya itu, diganti Ustadz Awal. Apalagi ini sebentar lagi sudah pergantian musaid ya. Ya wes lah, berarti nanti sudah generasinya mungkin sudah beda lagi ketika kita akan melanjutkan kajian kita. Wes, muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Waktunya habis ya? Ya wes. Matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.